Selamat malam, Bung Ardian. Malam, Mas Abram. Ya, coba spill kepada kita yang data sebenar-benarnya. Jangan-jangan ada yang dagdikduk di sini. Barangkali udah di atas 50%. Tadi udah selamat datang gubernur baru katanya. Lingkaran survei. Silakan. Ya, pertama insya Allah bahwa kita selalu menyajikan data yang sebenar-sebenarnya. Kemudian kalaupun misalnya ada perubahan, harusnya kita lihat sebagai memang ada perbedaan antara survei dengan quick count. Sebelum nanti masuk ke intinya ya, bahwa survei itu kita lakukan memang nggak ada jeda waktu antara kita melakukan survei dengan hari pencoblosan. Yang mana ketika tidak ada jeda waktu itu tentu juga masih bisa terbuka peluang untuk nambah atau kurang dari masing-masing kandidat. Atau dalam arti sederhananya ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Tetapi kalau misalnya quick count itu kan memang kita bukan lagi pertama tidak ada lagi jeda waktu, kemudian yang kedua ini kan berdasarkan fakta. Kalau survei tadi, orang masih memungkinkan untuk bisa bersembunyi jawabannya. Dia berkata misalnya tidak tahu tidak jawab, atau dia merahasiakan, atau dia juga menjawab katakanlah tidak benar, meskipun kita coba kejar untuk hal yang seperti itu ya. Tetapi bahwa survei itu persepsi. Tapi kalau misalnya quick count itu adalah fakta. Sehingga sejauh ini kita melakukan survei insya Allah udah 1000-an kali mungkin ya. Karena kita berdiri dari 2004. Dan Alhamdulillah hasilnya sampai sejauh ini tidak ada yang melebihi 1%. Plus minus 1%. Barangkali bisa di-highlight kepada kita. Ini kan berkejaran 50% plus 1. Iya. Nah, coba dielaborasi. Plus minus 1%-nya itu ngaruh. Ya, plus minus. Jadi sebenarnya plus minus 1%, plus minus 1% berarti angka yang tertera nantinya itu bisa naik 1% atau bisa turun 1%. Mengapa ada angka ini? Karena kita menggunakan sampel. Jadi sampel seringkali orang lihat sebagai ya kalau misalnya sensus tentu nggak ada sampelnya. Dalam artian bahwa nggak ada margin of error-nya. Tapi karena kita menggunakan sampel, tentu ini ada margin of error-nya, yang mana di quick count kita itu kita pakai plus minus 1%. Dari mana angka ini? Orang seringkali bilang, apakah dengan hanya, kita kan pakai 350 TPS ya, apakah dengan 350 TPS bisa menggambarkan yang ada seluruh TPS yang ada di DKI Jakarta? Kita yakinkan bisa. Dari mana buktinya? Di Pilpres kemarin kita pakai 2000 TPS di antara 800.000 TPS yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Hasilnya dengan 5 minggu kemudian KPU mengumumkan itu alhamdulillah beda 0,08% saja. Jadi memang karena memang ya kalau kita lihat ini sebuah kemajuan teknologi. Berarti demografinya ya juga demografi. Ya? Jadi memang intinya adalah profesional, kemudian juga proporsional. Bahwa ketika ini dilakukan secara profesional dalam artian dia ya tendensinya bahwa ingin mendapatkan data yang sebenarnya, kemudian proporsional dalam artian secara metodologinya benar, insya Allah bisa menggambarkan populasi yang ada. LSI Indonesia sudah masuk berapa sekarang? Sekarang kita di angka 99,00%. Jadi memang masih ada 1% yang belum masuk. Kita tahu bahwa ini biasanya ada yang seringkali misalnya ada penghitungan ulang misalnya ya di TPS tersebut, atau misalnya ada kericuhan misalnya kan. Kemudian ada bisa jadi bencana, misalnya kan banjir atau sebagainya, sehingga memang belum nyampe 100%. Tapi meyakini bahwa mungkin malam ini jago nanti 100%, dan data 99% sekarang ini memang ada yang paling unggul, ini Mas Pram dan Bang Dul ya, di angka 49,95%. Ada selisih 0,05% untuk dia bisa menyelesaikan pilkada ini dalam satu putaran. Karena pilkada DKI Jakarta ini mempunyai kekhususan ya, bahwa dia harus 50 plus 1 suara sebenarnya. Jadi ketika 50,005 pun dia bisa memenangkan satu putaran. Tapi kalau misalnya di bawah itu tentu harus ada 2 putaran. Nah kalau misalnya melihat data ini 49,95% tentu bisa menjadi satu putaran ketika nanti kecenderungannya ke arah yang positif ya. Trennya kemana menurut Anda? Kalau tren memang kita nggak bisa baca trennya, karena memang ini ada plus minus 1%, bahwa angka ini bisa naik 1% atau bisa turun 1%, dan kita nggak bisa baca itu. Bacanya dari mana? Kita tunggu rekapitulasi hasil dari KPUD yang secara real count-nya ya nantinya seperti apa. Mas Ardian, dari 6 wilayah kabupaten kota di Jakarta siapa yang unggul di mana? Memang ini kita belum bedah, tetapi dari data-data yang ada ini saya melihat bahwa hampir di semua daerah sebenarnya, karena ini perbedaannya juga lumayan ya, sekitar 10% ya. Jadi 10% ini keunggulan ada di Mas Pram dan Bang Dul ya. Tapi itu bisa kita bedah sebenarnya datanya. Tetapi dari data ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa memang ada tren kenaikan kalau misalnya kita bandingkan dengan survei terdahulunya ya, dari Mas Pram kemudian juga Bang Dul.
karena kemarin surveinya masih hampir mirip-mirip dengan Mas Ridwan Kamil, Pak Suswono, di angka sekarang ini dia 39,37%. Jadi kemarin juga di survei kita dia di bawah ini, jadi sebenarnya ada kenaikan yang dua-duanya sama naik, tetapi memang kenaikan dari Mas Pram dan Bang Dul juga agak lebih kencang dibandingkan dengan pasangan Ridho ya. Kemudian yang ketiga Dharma Pongrekun sama Kun Wardana ini di angka 10,68%. Nah itu Jadi yang terakhir untuk itu. kita nunggu 1 atau 2 putaran, kita memang harus rekapitulasi dari KPUD. Benar-benar berserah nunggu sampai 16 Desember. Saya ke Mas Rian. Mas Rian, Ya. sejak awal elektabilitas RK dan Suswono ini paling di atas, namun let's say 3 minggu terakhir, 1 bulan terakhir itu mulai terbalap oleh Pram Rano. Apa hasil evaluasi Anda? Apa yang salah? Ya mungkin lebih tepatnya begini ya Nisya. Ini kan ada faktor atau yang kita sebut efek-efek. Efek-efek, Anies efek, dukungan. Ahok efek. Nah, ini Anda efek- tidak bisa buat Ahok efek lain. Nah, sesungguhnya kan kita tahu ada dukungan juga yang disampaikan secara terbuka oleh Pak Jokowi. Tapi apakah kemudian ini mengartikan bahwa sesungguhnya dukungan itu tidak berimplikasi tinggi pada raihan suara? Sebenarnya dalam pertarungan politik dimanapun, sebenarnya pertarungan lapangan sebenarnya kuncinya di situ. Bahwa endorsement, dukungan, Ya. pertemuan dengan elit itu tentu bisa to certain extent itu membantu ya. Tapi pada akhirnya memang kerja-kerja lapangan, para kader, pengurus partai, relawan untuk turun ke lapangan, mensosialisasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan skeptisisme dari masyarakat terhadap program-program kita, itu yang sebenarnya menjadi penting sebenarnya. Nah itu yang menurut kami secara internal itu yang harus lebih baik lagi, strategi harus lebih jitu lagi nanti di putaran kedua sambil menunggu hasil keputusan dari KPU nanti. Bang Ardian bisa dielaborasi tidak? Ini faktor efek-efek itu tadi antara dukungan-dukungan Mungkin bisa- elit-elit termasuk Mungkin bisa presiden dibandingkan ketujuh. ketika awal survei dengan di akhir survei. Jadi memang terlihat sebelum nanti ke sana itu juga sebenarnya bisa kita lihat dari VTO yang relatif sebenarnya agak rendah ya untuk kali ini ya. Apa itu ya? Jadi VTO itu pemilih yang datang ke TPS atau voter turnout-nya ya. Jadi sekarang ini di angka 53% saja. 53? 53. Artinya apa? 53. Jadi berarti kan ada sebenarnya 47% masyarakat yang nggak datang ke TPS. Yang itu bisa jadi pemilih-pemilih yang memang yang awalnya unggul nggak datang ke TPS akhirnya jadi rendah kan. Nah ini bisa jadi Jadi sebenarnya angka PR-nya. golputnya tinggi ya? Angka golputnya tinggi. Jakarta. Angka golputnya tinggi. Dibandingkan 5 tahun lalu Mas, kalau nggak salah Ya. 70% lebih. Ya. Jadi sekarang itu hanya setengahnya saja yang punya pilih dan datang ke TPS. Ini juga menjadi faktor evaluasi di tim kami. Wah, Oke. 53. Sehingga memang dengan faktor ini tentu ya dalam artian merugikan orang yang ketika misalnya di awal unggul survei, Iya. kemudian ketika misalnya nggak datang ke TPS, akhirnya kan juga menjadi kerugian buat dia ya. Oke. Kerugian. Oke. Coba kita libatkan ya. Bu Siti masih bergabung dengan kita? Bu Siti? Ya, Bu Siti, kalau tadi kan kita bicara mengenai endorsan. Iya. Ya, kita kan bicara mengenai endorsan di sini, mengenai dukungan dan sebagainya. Sebelum ke Bu Siti, kami perbaiki jaringan kami ke sana. Bagaimana Anda menjelaskan kepada publik dukungan-dukungan ini berpengaruh terhadap keterpilihan seseorang? Kalau di sini kan kita lihat, ya, satu, oke, ada Pak Anies, ada Pak Ahok, mantan-mantan gubernur lah di sana yang memberikan dukungan. Dan di sisi lain ini kita juga nggak bisa lupa ada elit-elit juga yang memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil. Di situ ada Pak Jokowi, Ada mantan-mantan presiden. Oh, luar biasa ya, kalau kita lihat apalagi mesin partai yang begitu banyak. Ya, yang pertama memang yang paling berpengaruh itu adalah figur sebenarnya kan. Tadi disebutkan Mas Ernest memang figur yang paling utama, baru setelah itu yang lain-lain ya. Yang lain-lain Singkat itu kata apa? Anda mau bilang bahwa Anies efek ini betul-betul pengaruh pada Pram Manohara? Kalau saya lihat memang dari sisi Mas Pramnya dulu. Karena memang orang pilih itu bukan karena pilihan orang lain dulu, tetapi orang milih karena memang ingin pilih orang ini. Kenapa pingin orang ini? Ya tentu faktornya beragam. Mulai dari program-programnya dia, latar belakangnya dia. Tapi kemudian sebenarnya juga Mas Pram unsur belum aktivis. dimonetize dengan maksimal. Tuh, tadi diakui popularitinya juga sebetulnya jauh apabila dibandingkan dengan kandidat Ya, lain. tetapi memang endorsement ini akan berlaku ketika memang calon yang didukungnya juga kuat gitu. Karena kalau misalnya dia calon ini didukung nggak kuat, kemudian di endorse ini juga demand semakin mungkin juga nggak menghasilkan hal yang seperti ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi catatannya ini belum maksimal, berarti sebenarnya masih bisa dimaksimalkan kembali. Karena memang ada PR, kalau saya lihat ada PR juga di sana ya. Jadi dengan keadaan yang ada sekarang sudah sampai dengan angka ini, tentu kalau misalnya
diperkuat dengan endorsement lain tentu akan bisa menguatkan kembali. Tetapi memang untuk konteks Jakarta ini kandidat, tetapi juga pertarungan antar endorsement itu. Dan pertarungan antar endorsement ini kan menguat ketika memang hanya ada salah satu pihak aja sebenarnya. Jadi sering kali orang bilang apakah dengan keadaan ini Pak Jokowi misalnya nggak berpengaruh di Jakarta? Kan pertanyaan ke arah sana ya. Kalau saya melihat pengaruhnya ada, tetapi karena memang ada pertarungan dengan juga endorsement dari tokoh lain, akhirnya juga endorsement ini sering bertarung, sehingga orang sering bilang bahwa Jakarta ini keras, Bung, karena memang ada pertarungan, bukan hanya pertarungan daripada kandidat itu sendiri, tetapi juga endorsement itu. Kita bayangkan ketika misalnya hanya ada, katakanlah Pak Jokowi aja yang men-endorse misalnya Pak RK misalnya, tentu hasilnya akan berbeda juga tanpa misalnya ada endorsement dari pihak-pihak lain. Tapi ketika misalnya di sini ada A, di sini juga munculkan B, di sini C, di sini D. Jadi memang pertarungannya pertarungan yang keras, saya melihat ke arah sana. Keras. Kalau endorsement itu disebut tinggi ya faktornya, jadi Wani Pironya juga tinggi juga di situ. Wani Pironya tinggi. Dan memang di Jakarta ini kan secara informasi orang lebih banyak juga mengakses informasi ini. Sehingga pengaruh dari endorsement ini akan mudah juga diimbangi dengan endorsement dari pihak lain. Coba kita teliti mengenai tadi bicara politik Wani Piro di akar rumput, kan bicara mengenai politik uang lain sebagainya. Ya, kita berusaha untuk mengkampanyekan tidak melakukan itu, tapi pada prakteknya realitas politik ya persoalan itu masih terus terjadi. Apakah Jakarta juga menurut Anda faktor itu berpengaruh? Iya, bukan hanya Jakarta, tapi di berbagai daerah yang ada. Kita jangan lupa bahwa sekarang ini kita ada pilgub ini di 37 provinsi yang ada di Indonesia. 545 kabupaten kota. Ya, dan meskipun kampanye itu gencar, bahkan ya di beberapa daerah ini bilang haram, ini nggak boleh dan sebagainya, tapi itu terjadi. Karena memang ya mungkin ada sebagian elit yang memang berpikir agak lebih pragmatis saja kan, bahwa pertarungan ini harus dimenangkan, nanti dia perbaiki setelah menang, misalnya seperti itu. Tapi memang itu salah ya menurut saya, pandangan yang agak salah juga ya. Bisa dibilang Mas Ardian ini hidup mati, mereka yang nyalon DPR-nya hilang. Ya, buat sebagian orang memang dilihat seperti itu ya, bahwa ketika pertarungan ini memang pertarungan hidup mati. Tetapi kan kalau dalam politik itu orang sebenarnya bisa hidup berkali-kali, bisa mati berkali-kali. Bahwa ini jangan dianggap sebagai hidup mati juga. Bahwa ini pertarungan ya pertarungan yang ada aja, pertarungan yang memang kalau misalnya dia cinta Indonesia, katakanlah seperti itu, kan juga harus membangun iklim demokrasi yang baik dengan tidak mengandalkan money politik. Karena ketika misalnya kita uji di masyarakat, sebenarnya ketika kita tanya, Mas, Bapak, Ibu, apa yang bisa merubah pilihan Bapak, Ibu misalnya, itu sebenarnya yang paling utama adalah program. Jadi ketika program itu nyampe ke masyarakat, kemudian diyakini oleh masyarakat dan membuahkan harapan yang lebih tinggi pada masyarakat, mereka juga mau pilih. Nah, masalahnya ini mereka seringkali di programnya agak miss, sehingga masyarakat juga muncul pragmatismenya. Saya juga nggak dapat apa-apa, ketika nanti terpilih ya udah sekarang aja yang udah ada. Akhirnya seperti itu, dan money politik akhirnya marak di masyarakat Indonesia. Ini bicara soal endorsement lagi ya. Saya coba Bu Siti. Saya bicara ini anomali, barangkali nanti bisa ditimpali oleh Bung Ardian Sopas selaku peneliti di lembaga survei. Ini raihan 10-11% sesungguhnya luar biasa untuk calon perorangan begitu ya. Tapi bisa cerita siapa yang endorse sampai pada akhirnya bisa sampai Bu Siti. Seperti itu Bu Siti. Endorse-nya dari Bu Siti. Cocok, udah terjawab. Oke, Bu Siti, Pak Kamarudin Simanjuntak gitu kira-kira. Ya gini. Jadi ini suatu hal yang sebetulnya sangat surprise sebetulnya. Karena sebetulnya kita dari awal itu sebetulnya kita harus sudah siap untuk menang atau untuk kalah, tapi lebih siap untuk kalah gitu. Karena kita betul-betul independen, betul-betul tidak pakai money politik sama sekali. Saya bisa jamin tidak ada money politik. Kami tidak membagikan sembako, tidak membagikan minyak. Kalau saya bisa sebut, wah itu non sewu maaf kalau saya salah, dua-duanya pakai itu sembako sama minyak. Kita nggak punya uang, Pak. Kita nggak punya uang, kita tidak ada konsultan politik, tidak punya kedekatan dengan surveyor yang hebat-hebat itu. Kita betul-betul pakai program, kita betul-betul pakai pemikiran. Dan itu banyak pemikiran-pemikiran yang sangat genuine. Nah, kalau di dalam debat-debat, di dalam itu sebetulnya kelihatan, rakyat bisa melihat bahwa yang ini tuh murni dari hati, murni dari
ininya, Ya. tetapi yang partai politik itu semuanya sudah diatur dengan rapi, dengan ini dan gitu. Dan ini suatu kemenangan sebetulnya. Berarti kampanye melawan agenda setting elit global itu setidaknya dengan raihan 11% atau 10% ini bisa dikatakan ya setidaknya Yang saya sangat berhasil lah ya. happy bahwa ya bayangkan saja selalu kalau kita ngomong begitu kan selalu orang pada ngetawain, tidak ngerti, tahu-tahu nanti kalau ada pandemik, oh iya bener Pak Dharma. Nah itu kita memang ingin mengajari masyarakat, mengajari ini loh cara berpolitik dengan baik. Saya tidak memberi apa-apa pada Anda, tapi saya nanti kalau saya jadi, saya menjadi wakil Anda. Tapi kalau partai politik yang petugas partai itu pasti tidak akan bisa berdaulat penuh. Iya. Apapun juga alasannya, gubernurnya pun tidak akan berdaulat penuh. Iya. Nah ini masyarakat nampaknya belum menyadari. Tetapi sudah mulai menurut saya 11% itu sudah rakyat sudah mulai merasakan ingin berdaulat. Baru ingin. Kalau berdaulat saya yang menang. Nah kalau rakyat betul-betul sudah berdaulat maka Pongrekun yang menang atau Dharmakun yang menang. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang dan dialog pada malam hari ini membahas terkait pilkada serentak yang telah digelar dengan lancar dan aman pada hari ini dan terjadi sesuatu yang baru di Jakarta, ada anomali di Jakarta, ada hal yang tidak terduga terjadi di Jakarta. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.